Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zurianti dengan NIM 1872150003. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas reguler plus, mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Sri Winarsi MM. Adapun tujuan saya membuat video pembelajaran ini ialah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Dan saya adalah mahasiswi semester 4 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Oke teman-teman, kali ini saya akan mempresentasikan sebuah video yang dimana saya dan teman-teman berkunjung ke suatu museum, yaitu Museum Penerangan yang berada di Taman Mini Indonesia. Mari kita simak videonya. Oke, baiklah teman-teman semua. Sebelum kita menuju ke Museum Penerangannya, jangan lupa Taman Mini Indonesia mempunyai 3 akses pintu masuk, yaitu pintu pertama, pintu kedua, dan pintu ketiga. Nah, kali ini saya menggunakan pintu akses yang ketiga untuk menuju ke Museum Penerangannya. Mari kita masuk. Wah, akhirnya kita telah sampai di depan Museum Penerangannya. Bisa teman-teman lihat dari samping, dari depan, itu terlihat sangat indah, mewah, dan besar ya teman-teman. Nah, pasti kalian sudah penasaran kan apa saja yang ada di dalam Museum Penerangan ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Zurianti. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, kali ini saya berada di Museum Penerangan, yang dimana Museum Penerangan ini adalah suatu media yang mempelajari, mempraktekkan, atau merawat suatu objek sejarah penerangan dan komunikasi, sekaligus merupakan media komunikasi ke-6 setelah TV, radio, dan verse ataupun film. Nah, kalian penasaran kan apa aja yang ada di dalam museum tersebut? Yuk ikut saya, let's go! Nah, oke teman-teman, yuk ikut aku, mari kita masuk. Oke, sebelumnya jangan lupa administrasi dulu ya teman-teman. Ingat, ini tidak gratis loh, hehehe. Baiklah teman-teman semua, inilah part yang paling kita tunggu. Nah, sebelum kita melihat-lihat koleksi apa saja yang ada di dalam Museum Penerangan ini, yuk mari kita simak dulu penjelasan dari kakak pembimbing kita. Mungkin Bapak Ibu atau kakak-kakak sudah pernah ke Museum Penerangan sebelumnya? Belum tahu. Jadi, Museum Penerangan ini adalah museum di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Secara garis besar, kita memang berisi tentang sejarah layanan informasi dan komunikasi. Jadi, koleksi-koleksi yang ada di Museum Penerangan ini adalah media-media yang dulu digunakan pemerintah untuk menyebarkan informasi ke masyarakat. Bentuk bangunan kita ini berbentuk segi 5 yang melambangkan 5 sila dalam Pancasila dan juga 5 bidang penerangan yang ada di dalam. Yaitu yang pertama ada radio, televisi, penerangan umum, pers atau grafika, dan juga perfilman. Kita diresmikan oleh presiden kedua kita, yaitu Bapak Soeharto, atas prakarsa dari Ibu Tien Soeharto. Jadi yang memberikan usulan untuk mendirikan Museum Penerangan itu Ibu Tien Soeharto. Karena beliau melihat bahwa jasa-jasa dari Departemen Penerangan ketika itu dalam penyebaran informasi itu perlu untuk dilestarikan begitu. Makanya Ibu Tien Soeharto memprakarsai adanya Museum Penerangan. Dulu kita ada di bawah Departemen Penerangan yang akhirnya tahun 1999 dihilangkan dan bereformasi menjadi Kominfo misalnya. Untuk Museum Penerangan sendiri kita ada 3 lantai, tapi untuk saat ini yang bisa untuk dikunjungi dan diakses oleh pengunjung itu baru lantai 1, yaitu area koleksi. Sedangkan lantai 2 itu zona interaksi digital, tapi untuk saat ini memang belum dibuka untuk umum. Jadi di lantai 2 itu terkait dengan instalasi digital. Mungkin boleh langsung masuk saja. Ketika berkunjung nanti boleh untuk memfoto maupun memvideo, tapi foto tidak punya koleksi karena di dalam semuanya koleksi asli. Silakan. Kita baru banget kan? Ya, siapa yang masuk? Siapa? Sebelum masuk ke 5 bidang, kita masuk ke alat komunikasi tradisional. Jadi di sini kita mengenal
mengumpulkan masyarakat dan juga terdapat simbol-simbol yang digunakan untuk penyampaian pesan kepada masyarakat. Contohnya untuk mengumpulkan masyarakat, memberitahukan keadaan sedang tenang atau aman, dan juga jika suatu daerah sedang dalam keadaan darurat atau misal kemalingan, bencana alam dan lain-lain, dulu digunakan menggunakan kentongan untuk memberikan informasi tersebut. Kalau misalnya kalau saya kentongan ini digunakan di daerah dataran tinggi, daerah pesisir pantai menggunakan alat komunikasi yang namanya trompet kerak atau trompet nopis. Mungkin boleh daerah Wonogiri, lalu kentongan Gagarancah dari Nusa Tenggara Barat, dan juga kentongan hijau dari Yogyakarta. Buat buka event-event. Iya, bukan. Dari kerang ada yang dari tanduk kerbau, tanduk kerbau atau tanduk hewan, itu juga bisa digunakan untuk trompet begitu. Mungkin dari daerah pesisir. Untuk trompet ini kita ambil dari Nusa Tenggara Timur. Lalu kalau di sini mungkin sudah tidak asing ya bentuknya gramafon. Ini juga alat komunikasi yang biasanya digunakan untuk mendengarkan musik melalui piringan hitam begitu. Ada beberapa contoh piringan hitam zaman dulu, tapi sudah cukup usang, jadi sudah bentuknya sudah tidak berbentuk piring, sudah sedikit. Salah satu produsen piringan hitam terbesar itu Lokananta. Dari 10 jam. Lokananta. Iya, trompet kerak. Oh iya, jadi sebenarnya berbagai macam ini kebetulan ada 2 jenis kerak. Biasanya dilihat juga dari keutuhan kerak. Jadi kerak pastinya yang memiliki ukuran tertentu yang bisa memang mengeluarkan suara. Karena kan keraknya beda-beda ya kayaknya. Kalau jenisnya memang secara garis besar ada beberapa jenis, tidak semua bisa mengeluarkan suara, tapi beberapa jenis kerang yang bisa mengeluarkan suara itu ini jadi itu kan 2 jenis yang berbeda ya kan. Jadi tidak semua ada beberapa. Karena kalau ada yang ukuran kecil, ada yang ukuran besar, itu menentukan suara atau enggak? Jenis-jenis gendang tersendiri. Kalau misalnya gendang dengan yang dibalut sarung seperti ini, biasanya dia banyak ditemukan di daerah Sulawesi yang Makassar. Ada juga mungkin gendang-gendang yang digunakan untuk karawitan. Pujian dari ciri khas ya. Radio yang di sini itu bukan radio milik tokoh tertentu ya, cuman ini adalah jenis-jenis radio zaman dulu yang kita kenalkan kepada masyarakat. Di sini ada radio pedesaan, radio Rally Philips, radio Television, dan juga radio pemantau. Radio dulu mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1925. Pertamanya itu ada namanya BRP atau Batavia Radio Frequency. Pertama kali masuk ke Indonesia, lalu setelah itu masyarakat Indonesia nggak mau kalah nih, buat juga akhirnya stasiun radio yaitu SRP atau Solo Radio Frequency. Dan akhirnya radio juga itu menjadi salah satu media komunikasi yang memiliki peran besar ketika penyebaran informasi kemerdekaan. Pada tahun 1945, ketika itu salah satu tokoh bernama Bapak Yusuf Ronodipuro menyebarkan informasi kemerdekaan melalui stasiun radio Jepang yaitu Yosokyo pada malam setelah proklamasi. Namun ketika itu Bapak Yusuf Ronodipuro ini tertangkap oleh tentara Jepang, sampai akhirnya beberapa penyiar ketika itu ditahan dan semua jaringan komunikasi radio ketika itu ditutup. Jadi sempat terjadi buta informasi dari mulai kemerdekaan tanggal 17 Agustus sampai dengan bulan September, tepatnya tanggal 11 September. Ketika itu akhirnya baru ada lagi stasiun radio yaitu RRI.
Radio Republik Indonesia pada tahun 11 September 1945. Ini kan ada 3 ya. Iya. Nah ini tuh penggunaannya apa gitu untuk biar kita di sini semua tahu. Iya. Kalau radio pemantau ini dia fungsinya biasanya ada di kantor-kantor sama seperti CCTV. Jadi kalau radio pemantau ini sama seperti CCTV. Jadi untuk memantau stasiun radionya. Kalau misalnya untuk radio pemantau ini. Jadi ini tidak berfungsi untuk tidak digunakan untuk mendengar di rumah, hanya memantau di kantor-kantor biasanya di kantor-kantor radio. Kalau untuk yang radio Cawang ini sama seperti radio biasa, tapi kenapa ada di sini? Karena Cawang adalah salah satu produsen radio pertama di Indonesia yang ketika itu dan asli milik Indonesia. Jadi produsen yang karya Indonesia lah istilahnya seperti itu. Dan Cawang ini saat ini sudah bereformasi jadi Panasonic. Oh gitu ya. Ini terbuat dari apa Mbak? Iya. Terbuat dari besi-besi. Oh besi, bukan yang kayu ya? Kalau yang kayu daerah yang pedesaan. Oh gitu. Nah, ini tadi apa namanya tuh Cawang. Iya, ini Cawang, radio Cawang. Ada tulisannya. Itu apakah emang dari daerah Cawang Iya. di Jakarta ini atau Cawang Iya, lain? Cawang Jawa Timur, Cawang Jakarta Timur. Oh iya. Berarti daerah Jakarta Timur sini ya. Jadi memang dulu akhirnya ada produsen radio. Jadi yang asli milik Indonesia itu dulu ada namanya Cawang namanya. Kenapa Cawang? Karena memang daerahnya di daerah Cawang gitu. Terima kasih Mbak. Dan masih ada sampai sekarang, namun berubah nama jadi Panasonic ya. Jadi tempat Panasonic itu dulunya adalah tempat si radio Cawang itu, pembuatan radio Cawang. Aku mau bertanya dengan negara-negara di sana apa Iya. kita lanjut ke seksi kedua, yaitu televisi generasi pertama. Jadi televisi mulai masuk di Indonesia itu sejarahnya itu pertama kali karena adanya Asian Games keempat, yang ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya. Karena ketika itu Jakarta atau Indonesia jadi tuan rumahnya, akhirnya untuk mensukseskan itu pemerintah mendirikan GBK, Gelora Bung Karno pada tahun 1962. Dan untuk mensukseskan itu juga pemerintah mendirikan stasiun televisi yaitu TVRI pada tanggal 24 Agustus 1962. Dan karena ketika itu masyarakat masih tidak tahu atau belum mengenal televisi, akhirnya pemerintah membagikan sebanyak 10.000 televisi ini, merek Pralin ini kepada masyarakat di berbagai daerah. Tapi kayak satu desa satu RW satu gitu, biar masyarakat bisa nonton bersama-sama gitu. Jadi ke PNS atau pegawai negeri yang di perwakilan tiap desanya gitu, jadi digelar atau apa gitu. Nah teman-teman, sekarang kita berada di dalam ruangannya yang dimana merupakan salah satu sejarah penerangan atau komunikasi yang ada pada zaman dahulu. Nah di sini saya akan menanyakan nih Kak, kalau misalkan untuk sumber daya listriknya itu pakai listrik atau pakai baterai gitu? Kalau zaman dulu memang sampai sekarang juga masih langsung nancep listrik gitu. Oh, iya. Mungkin aki ya. Kalau saya ini memang udah, Kalau zaman dulu itu dia sudah ada listrik pakai aki ya? listrik memang tidak semua genset ya, zaman dulu ada genset atau aki gitu, jadi tidak semua. Soalnya saya lahirannya jadi Pada TVRI ya, jadi memang nggak ada channel, jadi channelnya terbatas. TVRI akhirnya mulai ada stasiun televisi swasta itu tahun 1989, itu pertama kali itu RCTI, akhirnya mulai ada stasiun. Tidak ada yang lain. Ada pertama TVRI dulu, baru ada RCTI di tahun 1989, habis RCTI disusul SCTV, baru stasiun-stasiun swasta lain. Kira-kira disusul SCTV itu pada tahun berapa? Di tahun yang sama. Oh di tahun yang sama, ya, cuman berbeda bulan. ya, masa dari tahun 62. Dulu logonya seperti ini, lalu berubah di tahun RI tahun 91, 2000 ya.
rahasia. Ya zaman dulu memang yang ditunggu update informasinya itu hanya 30 menit dari jam 9 sampai jam 9.30. Oh iya, masih zaman saya kecil. Ini iya. Tapi untuk yang di luar ruangan Coba lagi dulu. kayak syuting zaman Iya, sekarang ini. Jadi ini kamera juga ya, pernah iya, kayak seperti kamera. Iya, ini kamera perekam. Ini digunakan juga untuk merekam Asian Games yang keempat tadi yang tahun 62 dan juga Yuk. pelantikan presiden kedua Bapak Soeharto. Kan udah Budi. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita udah berada di dalam museumnya nih. Saya di sini ada bersama Kak siapa? Alfio. Kak Alfio di sini yang memberi informasi kita mengenai museum ini. Nah, di belakang kita ini ada salah satu jenis kamera ya kayak kamera zaman dulu yang apa namanya? Ini digunakan untuk merekam video atau kamera video. Kamera video. Lalu bedanya kamera ini dengan kamera zaman sekarang apa ya, Pak? Oke, mungkin kalau misalnya kita mau lihat, kita boleh lihat dari depan dulu nih, dari lensanya. Kalau misalnya sekarang kamera mungkin dari segi bentuk sudah jauh lebih sederhana ya Kak ya. Sekarang udah bisa digotong satu orang, kalau zaman dulu ini kayaknya 2-3 orang baru bisa digotong. Oh, iya. Otomatis lebih berat. Dan juga kalau kita lihat dari lensanya, zaman dulu itu belum pakai lens, zaman dulu masih pakai lensa fix. Kalau sekarang lensanya bisa zoom in zoom out, zaman dulu lensanya masih pakai lensa fix. Jadi lensa tele sendiri, lensa wide sendiri, mikro makro sendiri. Jadi kalau zaman dulu pengambilan gambar itu masih belum semudah sekarang, masih manual. Lalu yang di depan ini adalah flash atau memancar cahaya. Jadi kalau sekarang mungkin kecil udah bisa memancarkan cahaya yang besar ya, apalagi lampu tembak itu cahayanya udah besar. Kalau zaman dulu lampu flashnya aja sebesar ini untuk memancarkan cahaya. Termasuk kualitas gambarnya mungkin kayak Iya, kualitas gambarnya masih sudah sangat jauh sekali kalau dibandingkan dengan sekarang. Sekarang mungkin kamera digital sudah lebih enak ya kalau untuk melihat gambarnya. Itu ada monitornya juga di sebelah sini. Di sini ada monitornya juga untuk melihat hasil tayangan yang diambil dari kamera. oh iya. Ini monitornya ngecek kayak proses sutradara itu. Pastinya perbedaannya dari segi kualitas jauh ya kalau misalnya dibandingkan dengan sekarang, dan dari segi efisiensi penggunaan berat dan lain-lain juga beda dengan yang sekarang. Tuh guys, jadi infonya tuh kualitas dari gambar ini bisa dilihat dari sini ya kayak monitornya bisa kita lihat dari sini. Oke teman-teman, oke terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada kamera yang mungkin bersejarah karena pernah merekam salah satu momen, yaitu tsunami Aceh tahun 2004. Gitu. Ini ada kamera tsunami Aceh. Jadi ini sebenarnya bisa dikatakan mungkin kamera milik pribadi ya. Jadi ketika tsunami Aceh ada salah seorang wartawan yang mungkin ketika itu sebenarnya beliau itu tidak berencana untuk merekam kejadian. Jadi ada job wedding gitu, rencananya mau ngejob tapi ternyata ada tsunami Aceh dan beliau merekam kejadian tsunami Aceh itu pakai kamera gitu. Kita ada rekaman beberapa kamera film. Mungkin mau masuk studionya? Mau lah. Ada sih. Kalau PFN, jadi ini kan produksi dari PFN ya. Jadi PFN itu sekarang sedang memproduksi si Unyil. Iya Kak. Ini Pak Raden. panjang aja. Mungkin kalau misalnya ibu-ibu yang dulu pernah alami masanya ya si Unyil ini. Jadi si Unyil ini kenapa kita masukkan di Museum Penerangan ini yang merupakan basicnya yaitu media informasi, karena
Zaman dulu si Unyil ini juga sebagai media yang digunakan untuk penyebaran informasi ke anak-anak gitu. Zaman dulu penyebaran atau edukasi mengenai budi pekerti, terus mengenai nilai-nilai seperti menabung dan lain-lain itu disebarkan melalui Unyil. Ya, si Unyil ini mulai ada pada tahun 1980-an sampai 1990-an dan diciptakan oleh tokoh almarhum Dr. Andes Suyadi atau Pak Raden. Iya, Pak Raden. Jadi tokoh aslinya Dr. Andes Suyadi dan juga ada bermain peran juga nih sebagai Pak Raden di Orang tuanya Pak Raden, nama aslinya Iya. ada kurang paham. Raden yang mana ya? Ini si Unyil, si Meni. Dan kayaknya nggak hafal nama tokoh-tokohnya. Aduh. Ini kan generasi. Sekarang juga PP juga ada memproduksi lagi ingin membangun Oh, dari kayu ya, dari kayu. dari tanah liat sebenarnya. Oh, Untuk tanah kepalanya liat. itu tanah liat, tapi memang badannya Ada koran. tanah liat lalu dibungkus koran lagi baru bisa. Ini asli pengambilan gambar di studio film, di studio TNI. Dunia dalam kita. Ya, jadi kalau zaman dulu masih ada ramalan cuaca. Kalau zaman sekarang udah nggak ada ramalan cuaca. Mau lihat suhu dan lain-lain langsung di handphone ada. Kalau zaman dulu ada ramalan cuaca. Boleh Tanya. foto di situ Bang? Boleh. Nah, ini TV yang Section penerangan umum atau departemen penerangan. Kalau zaman dulu belum ada internet, belum ada media sosial. Salah satu yang paling efektif untuk menyampaikan informasi memang penerangan umum atau tatap muka secara langsung begitu. Bahkan departemen penerangan atau kementerian penerangan juga salah satu kementerian yang dinilai penting kalau atau pakai mobil Mukyani begitu atau menggelar layar tancap bersama dengan masyarakat ini digunakan untuk memutar layar tancap begitu. Ada juga proyektor yang lumayan lucu nih, yaitu proyektor koper. Jadi ini proyektor yang bentuknya seperti koper, jadi bisa dibawa kemana-mana. Kalau seperti yang itu kan Saya mau nanya nih Kak, tadi di section 1 itu kan audio, section kedua kan televisi, ketiga ini section penerangan. Tadi saya dengar di section audio ketika perekam radio itu tertangkap, berarti kan setelahnya itu masyarakat sudah mulai buka akan informasi. Nah, selanjutnya gimana ya? Apa ketika satu section tertutup seperti tadi, section berikutnya bisa memberikan informasi menunjang buat masyarakat nggak Pak? karena kan ketika pada tahun 1945 itu yang baru hadir di tengah masyarakat itu baru surat kabar dan juga radio ya, media cetak juga radio. Dan ketika radio itu ditutup semua aksesnya, beberapa informasi disebarkan juga melalui surat kabar. Ada surat kabar, mungkin nanti setelah kita berkeliling boleh masuk lagi ke sebelah sana, ada di situ ada beberapa surat kabar. Salah satunya yaitu surat kabar Bojonegoro Shiu, di mana surat kabar itu ada tahun 45, tepatnya pada tanggal 18 Agustus, satu hari setelah proklamasi. Jadi ternyata masih bisa beredar dan menyebarkan informasi lewat surat kabar. Tapi karena ketika itu masyarakat juga mengalami kebutuhan informasi karena nggak banyak juga yang, dan surat kabar kan zaman dulu prosesnya masih panjang banget ya, belum setiap hari terbit seperti sekarang. Zaman dulu paling 2 minggu sekali dan lain-lain, jadi memang terbatas sekali prosesnya didapat. Mungkin nanti di depan itu juga ada diorama di mana ketika itu Bapak Presiden Soeharto melakukan pengumpulan masyarakat di lapangan Icada untuk menyampaikan bahwa Indonesia benar-benar merdeka loh. Yang isu-isu kemarin Indonesia merdeka terus ada apa sih, karena kan ketika itu informasi semua tertutup, jadi masyarakat nggak dapat informasi. Akhirnya pemerintah ketika itu Bapak Soeharto mengumpulkan masyarakat dan menginformasikan bahwa benar kita udah merdeka, nanti tunggu informasi selanjutnya dari kepala daerah. Jadi agar masyarakat ketika itu tidak clueless atau tidak kehilangan informasi, tetap dilakukan dari mulai tatap muka langsung maupun juga lewat surat kabar. Berarti dari 3 section itu yang berarti yang paling gampang diterima oleh masyarakat section ini ya? Iya, section penerangan umum. Karena itu tadi ya. Iya,
Iya, alatnya lebih bagus ya. canggih juga untuk pada masanya ya. Karena banyak masyarakat yang belum mendapat mendengarkan radio, terus mendapatkan surat kabar, belum masif seperti sekarang. Makanya zaman dulu memang yang belum harus secara langsung. Makanya setiap daerah, setiap kelurahan itu rompeng kafir, jadi kelompok pendengar, pembaca dan pirsawan. Jadi masyarakat yang berkumpul tiap daerah gitu. Kalau sekarang ada KIM ya, kelompok informasi masyarakat, ya, terus kelompok capir berinformasi juga jadi KIM untuk menyebarkan informasinya memang dari mulut ke mulut. Zaman ini paling efektif. Sekarang udah pakai media. Iya, sekarang lewat media sosial ada, internet semua cari dengan mudah. Tapi sampai sekarang Dan teman-teman ya, dari 3 section itu yang lebih efektif ketika masanya itu adalah section penerangan ya. Saya kira itu ya penjelasan dari kakaknya ya, dalam sekali. Terima kasih. Juru penerang yang masuk sampai ke pedalaman Papua untuk menyebarkan informasi. Karena Papua dulu belum tersentuh media informasi seperti radio, lalu surat kabar. Jadi memang yang paling efektif ketika itu ya dari untuk menyampaikan informasi, tapi juga turun serta dalam misal ada bencana alam, penanggulangan, mereka juga turun serta. Kecamatan atau kelurahan itu ada namanya balai penerangan, di mana zaman dulu masyarakat sering berkumpul di situ, ada seni pertunjukan, dapat informasi, saling bertukar informasi lewat balai penerangan. Dan di sini ada namanya mobil panggung. Mungkin nanti kalau kakak-kakaknya ke depan ada berbagai koleksi mobil kita, salah satunya dia mobil box. Kalau ditutup mobil box, kalau dibuka itu bisa digunakan untuk panggung begitu. Oh, ini Pak tadi ya kan? Lalu, nah di sini ada seragam yang digunakan juru penerangan ketika itu. Ada beberapa seragam yang pernah digunakan juru penerangan pada masanya. Ada warna kuning, ada yang warna biru muda ini. Dan kalau misalnya kita lihat di saku seragam juru penerang ini ada logo Anantapupah, atau di depan juga kakak bisa lihat ada patungnya. Tiga. ini saya sedang di penerangan dari penerangan yang dulu ya. Kalau dulu gimana cara kita mempercayai penerangan? Oke, Maksudnya materinya yang kayak gimana? cara rekrutmennya Iya, atau seperti iya. Jadi rekrutmen juru penerang itu sebenarnya sama seperti PNS gitu. Jadi ada tesnya gitu. Ada tesnya, lalu memang sebagai pegawai negeri ada sebagai pegawai negeri ada tesnya. Lalu zaman dulu itu seorang juru penerang itu punya program kerja di mana mereka juga membuat program kerja untuk desa atau kelurahannya di bawah naungan mereka. Jadi juru penerang itu ada juru penerang pusat, ada juru penerang kabupaten, kecamatan gitu. Jadi mereka punya program kerja, lalu mereka biasanya bikin laporan juga nih. Jadi memang salah satu bentuk pertanggungjawaban pekerjaannya yang laporan. Terus bagaimana cara mereka untuk dengan masyarakat? Biasanya memang juru penerang ini salah satu yang ditarik awalnya untuk ikut tes juga itu adalah orang-orang yang opinion leadernya juga di daerah itu. Jadi orang-orang yang Terpilih juga ya? iya yang Nggak bisa sebelum aja. Nah, jadi memang ada tesnya agar ketika menyampaikan sesuatu bisa didengar oleh masyarakat. Karena zaman dulu memang yang bukan ditakutin, didengarkan omongannya gitu ya, disegani ya disegani. Oke, baik, terima kasih ya Mbak. Ini salah satu alat transportasi juga yang pernah digunakan. Jadi box-box ini digunakan untuk menaruh media-media komunikasi seperti misal koran atau megafon, surat-surat, begitu, radio-radio kecil. Masih pakai sampai sekarang ya, kantor pos ya. Kantor pos masih ada box-boxnya. Feelingnya orange. Jadi perfilman juga menjadi salah satu media yang digunakan pemerintah untuk menerapkan istilahnya nasionalisme, kecintaan terhadap negeri begitu lewat film ini, menyebarkan informasi-informasi lewat film ini. Dan di sini ada patung kelompok perfilman nasional yaitu Bapak Haji Muhammad Ismail.
Jadi sebenarnya film itu mulai masuk ke Indonesia itu tahun 1920-an. Juga ada campur tangan Indonesia, cuman itu adalah Lutu Kasaru. Jadi dulu film Lutu Kasaru itu belum ada suaranya, hanya gambar bergerak. Namanya zaman dulu itu gambar hidup. Dan Lutu Kasaru itu pertama ditayangkan itu di bioskop Majestic yang ada di Jawa Barat atau di Bandung. Jadi kalau misalnya kakak-kakaknya pertama karya anak bangsa itu yang 100% aktor, sutradara, dan pendanaannya itu dari masyarakat Indonesia. Itu ada di tahun 1950. Film itu berjudul Dan Doa itu terjadi pada tanggal 30 Maret 1950 dan sampai saat ini 30 Maret diperingati sebagai Hari Film Nasional. Untuk pengambil gambar, Bapak Haji Usmadi Ismail ini dinobatkan sebagai pahlawan perfilman karena banyak sekali film-film yang Kira seperti Bapak Muhammad Hatta. ini adalah proyektor yang digunakan Bapak Haji Usmadi Ismail untuk mempreview atau melihat hasil gambar sebelum ditayangkan di bioskop. Jadi masih sebesar ini proyektornya. Proyektor sekarang Kecil bisa diganti ya Bu ya. dipencet naik. Iya, taruh meja. Kalau zaman dulu proyektornya masih sebesar ini dan yang lingkaran besar ini biasanya digunakan untuk pemanasnya. Jadi kayak misal bara atau kayu-kayu itu dipanaskan dulu di sini. Oh, jadi bukan colok listrik. Enggak, colok listrik masih. Berarti bekerja keras dulu Ini yang memperhatikan 1 orang, 2 orang, atau berapa? sama kurang lebih. Ini sama ini duluan mana Kak? Duluan ini. Yang ini? Iya, Oh. 20 PKI. Oh. Jadi zaman ini sebenarnya kita mau menggambarkan bahwa apapun profesinya zaman dulu itu bahkan sampai sekarang itu punya apa ya? Ada resikonya gitu. Mulai berkembang, ini alat penggabung suara dan ininya apa gambar dan suaranya gitu. Makanya mereka tetap di dan suaranya tapi nanti digabungkan gitu. Ini apa Kak? Ini mesin ketik. Mesin ketik ya? Iya, Mesin mungkin ketik asing alat peraga boleh diketik coba. Ini seksi yang Oh, ini guys. pematian. Udah ini grafika pers atau grafika. Di sini kita ada beberapa koleksi mesin ketik. Ada mesin ketik huruf Arab, jadi tunes-nya itu huruf Arab. Kalau dilihat, tunes-nya huruf Arab. Dan juga ada mesin ketik huruf Jawa, tunes-nya huruf Wonocoroko. Wonocoroko. Iya. Dan juga huruf ketik abjad Nanti ini biasa. IBM ya, bukan ya? Ya ini masih yang manual? Ini IBM itu yang apa ya? Yang Karena dia udah 100 tahun lebih usianya karena dia diproduksi. apakah Oke guys, lanjut kita ke besi cetak tinggi. Yang di sini saya nanya mengapa disebut dengan besi cetak tinggi. Ini kalau udah diterapin sih bisa ya lebih tinggi dari besi. Jadi ini memang mesin cetak yang digunakan untuk mencetak brosur, banner-banner atau pamflet-pamflet spanduk-spanduk. Memang zaman dulu ini digunakan untuk mencetak spanduk-spanduk gerakan nasionalis kayak NKRI Harga Mati atau apa yang seperti itu. Dan ini dikatakan cetak tinggi karena ini termasuk mesin cetak yang canggih pada masanya karena bisa mencetak sebuah 200 eksemplar luar biasa. Pada masanya. Jadi kira-kira alat-alat yang ada yang juga digunakan mesin cetak tinggi itu alat-alatnya seperti apa? Bahkan ada pakai pulpen, pakai buka atau pakai kertas kan? Kalau zaman ini kan udah digital printing ya, digital printing jadi masih menggunakan tinta begitu. Jadi ini dia sedang menggunakan tinta, sedang menggunakan tinta, jadi tapi bukan tinta yang digital printing yang dibayangkan bisa ngeblok semua ya. Jadi harus diisi jadi bentuknya kayak kain spanduk gitu. Ini memang menggunakan tinta. Jadi sistem kerjanya sama kayak mesin sekarang. Iya, mesin sekarang. Cuman bedanya kalau sekarang kan udah panjang gitu ya, simpel gitu ya. Apa itu ya?
gugatan sambung. Kalau ini dia sambung listrik juga apa tidak? Bisa ya, jadi ada arus listriknya juga gitu. Ya, baik. Habis Terima kasih, Kak. Bye-bye, sekian. Halo, Assalamualaikum. Ini aku mau nanya nih cara pembuatan atau cara proses pembuatan surat kabar. Jadi kalau zaman dulu itu satu atau dua halaman itu sudah bisa dikatakan surat kabar dan bahkan surat kabar juga diproduksi itu tidak setiap hari, bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali karena memang proses pembuatannya sangat panjang. Surat kabar zaman dulu itu belum ada gambarnya, jadi masih hanya tulisan saja dan masih sangat sederhana. Untuk menghasilkan satu lembar atau satu halaman surat kabar itu prosesnya sangat panjang. Salah satunya yang pertama dilakukan yaitu dengan mencetak kalimat per kalimat. Jadi narasinya dibuat dulu, dicetak dulu lempengan besi seperti ini. Iya, ini kata-katanya. Jadi kalau dibaca ini ada kata-katanya. Ya, seperti itu. Dicetak dulu menggunakan alat cetak yang namanya mesin cetak hijau. Begitu. Dicetak dulu plat per platnya. Lalu setelah itu disusun atau di layout di meja opak. Ini namanya meja opak untuk nge-layout. Kalau sekarang mungkin komputer atau laptop udah bisa langsung nge-layout ya. Kalau zaman dulu disusun headline-nya yang huruf besar, yang judulnya, lalu yang isi beritanya. Karena belum ada gambar, jadi memang sulit ya ini untuk mencetak gambar, jadi makanya tidak ada gambar. Setelah di layout atau dicetak di meja opak, baru ditaruh di mesin setting. Dimana di mesin setting ini plat-plat tadi itu diberikan tinta, diolesi tinta, lalu dipres lembar per lembarnya. Prosesnya panjang, prosesnya sangat panjang dan lama. Jadi dipres di mesin setting. Atau proses pembuatannya juga bisa dilihat di komputer penak itu. Oh itu ya? Iya, itu disusun, lalu disusun di kertas. Sama seperti ini gambar baju Iya, ya? seperti nyampe sabun tidak bisa sehari. Oh iya, jadi Prosesnya prosesnya panjang. panjang. Itu tuh nyetak buku, nyetak surat kabar. Jadi nggak bisa tiap hari ini ya. Prosesnya sangat panjang sekali. Kayak zaman dulu, katanya pasti sederhana sangat singkat sekali. Dan versi satu-satu. Dan kalau yang warna hijau itu mesin cetak hijau yang mencetak plat ini menggunakan mesin itu bisa mencetak beberapa huruf Inggris, huruf Jawa juga. Kalau ada berita penting gimana? Kalau berita darurat itu harus buru-buru. Berita darurat biasanya pakai Pakai itu kali. surat darurat terus disebarkan gitu. Jadi nggak semua masyarakat yang langsung dapat, biasanya hanya petinggi aja kalau daerah biar nanti menyebarkan langsung. Kalau surat kabar kan yang diterima masyarakat Oke, Mbak, terima kasih ya atas informasinya. Kami mengerti. Terima kasih. Kalau zaman dulu Ramadan, bulan Ramadan biasanya ada acara sambung rasa. Informasi. Ini acaranya sebelum Ramadan. Biasanya pada bulan Ramadan. Oh, pada bulan Ramadan. Lo juga orang baju Perempuan. Kata dia, tahu nggak si Anu? Khususnya penyebaran informasi lewat radio. Iya. Ini adalah mini rapat raksasa di lapangan Nikada. Lapangan Nikada itu lokasinya saat ini ada di Monumen Nasional. Monas. Iya. Itu kayak bola SBY. Monas. Motif Kalau tugu proklamasinya dekat sana juga. proklamasi. Maksud saya museum proklamasi kan juga dekat Monas ya? Ini Proklamasi kemerdekaan. Di lapangan Banteng itu ya? Iya, jadi Oh itu museum ya? teks proklamasi. itu Gitulah pokoknya. pengucapan proklamasi bukan ini, jadi beberapa hari setelah proklamasi karena masyarakat buta informasi ketika itu, jadi mereka masih bingung nih, kita udah merdeka tapi
umum atau seperti apa gitu. Akhirnya presiden mengumpulkan di lapangan IKADA, disebut rapat raksasa di lapangan IKADA, menyebarkan informasi bahwa kita benar sudah merdeka, dan informasi selanjutnya tunggu dari pemerintah daerah setempat. Zaman dulu sudah ada kamera. Udah ada kamera, bahkan Tapi kecil ya. kamera yang itu masih kecil. Oh, masih kecil. sudah ada. Oh iya, dan Yang besar itu proyektornya ya. iya proyektor yang besar. Kalau misalnya sekilas informasi tentang kemerdekaan, jadi ketika kemerdekaan itu proklamasi ada beberapa wartawan antara, jadi wartawan antara yang memang mendokumentasikan proklamasi itu, yaitu ada Alex Mendur dan Frans Mendur. Tapi ketika itu salah satu dari mereka akhirnya tertangkap, dua-duanya ketangkap. Yang satu roll filmnya dirampas oleh Jepang, yang satu roll filmnya berhasil diamankan karena ditimbun di bawah tanah. Jadi kalau misalnya kita lihat foto-foto proklamasi itu aja, karena memang hanya foto itu atau roll film itu yang berhasil diselamatkan. Kalau enggak itu ya ada kita ya. Iya, kalau misalnya dua-duanya ketangkep dan terlambat. Coba kita perhatikan di samping-samping ini kan masih diawasi dijaga oleh tentara Jepang zaman dulu. Jadi selalu direkam. Dari info dari step-step ya harus kita lalui semuanya penuh antusias ya, baik memberi informasi dan penerima informasi, yaitu dari kakak Pio ya. Kakak Pio ini pengetahuan sangat luas gitu ya. Seperti tadi kalian paham semuanya ya apa yang kita Kak Pio ya. Insya Allah kita ucapkan terima kasih kepada Kak Pio untuk hari ini yang sudah menyambungkan pengetahuannya kita ya dari awal sampai finish ya ke bagian Pak Sunarto yang ini aktivitas kaitannya dengan kolom pencapir pada zamannya itu. Oke Kak Pio, terima kasih banyak atas ilmunya, semoga bermanfaat bagi mahasiswi kami ini. Semoga bisa mengembangkan nanti di dunianya masing-masing ya. Untuk komunikasi terhadap keluarga minimal ya, terutama Wahyu ya, komunikasi di leadership keluarga pertama, karena edukasi pertama adalah ada di keluarga. Bendahara adalahnya di istri. Oke, mengerti semuanya. Terima kasih banyak. Kita akhiri dengan alhamdulillahirobbilalamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Pio. Oke baiklah teman-teman, itulah tadi sekilas tentang apa saja yang ada di dalam Museum Penerangan. Cukup sekian, apabila ada kata yang salah saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.